Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 Juni 2021, pertemuan ke-11 dari rangkaian belajar mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu syaraf ke dalam teks. Dan pada hari ini saya akan membacakan ayat atau penggalan ayat keempat dari surat Al-Maidah yang berbicara tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan seorang muslim dapat melakukan tayammum sebagai ganti dari wudhu. Ayatnya mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Jika kalian sakit atau melakukan satu perjalanan, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air besar atau kecil, atau menyentuh wanita dan tidak ketemu air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci atau bersih, karena tidak semua yang bersih mensucikannya. Jadi suci yang bersih yang mensucikan. Kita lihat secara sederhana nahwunya ya. Waw ini harfu ataf, in adalah adatus syart untuk membuat komposisi kalimat jumlah syartiyah. Jika maka itu, jika kalian, kuntum ini adalah akhawatu kana, dan isim kana di sini adalah dhamir muttasil ini, yaitu antum itu isim kana, dan kabarnya adalah marda, itu kabar kana. Jadi wa in kuntum antum marda au kuntum ala safarin, ini jar majrur, au jaa ini fi'il madhi dan fa'ilnya ahadun, minkum juga jar majrur, demikian juga minal ghaiti, au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastum antumun nisaa, atau kalian menyentuh wanita dari timbangan fa'altum ya. An-nisaa di sini maf'ulun bi. Falam tajidu antum ma'an juga maf'ulun bi, dan kalian tidak menemukan air. Fatayammamu antum, kalian bertayammumlah dengan debu. Jadi debu sa'idan di sini adalah maf'ulun bi, dan thayyiban adalah sifat terhadap sa'idan yang suci. Kali ini saya ingin lebih fokus pada kajian syarafnya dan pengaruh ilmu syaraf terhadap kemungkinan munculnya perbedaan hukum fikih itu. Sebelum membahas itu, saya ingin memberikan semacam perbandingan ya. Di dalam bahasa Arab ada kata qabila yaqbalu qabulan. Ini artinya menerima. Biasanya kalau ada akad nikah kan yang laki-laki bilang ana qabiltu nikah, saya menerima nikahnya. Menerima. Kalau saya robah timbangannya menjadi qabbala, ini artinya mencium, dalam arti kissing ya. Kemudian saya robah timbangannya menjadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, qabala yuqabilu muqabalatan, ini menemui. Jadi kalau saya bilang ana zahabtu li uqabilal ustaza fi baitihi, saya pergi untuk menemui seorang ustaz di rumahnya itu. Kalau timbangannya dirubah menjadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, ini bertemu.
Misalnya saya mengatakan ana wa Muhammadun taqabalna fis-suqi. Saya dan Muhammad kami berdua ketemu di pasar. Kalau diperhatikan kata timbangan qabala yuqabilu, ada dua subjek yang ketemu, tapi salah satu di antaranya itu lebih proaktif, lebih aktif, atau ada yang berinisiatif. Saya pergi menemui ustaz di rumah, berarti saya yang aktif. Meskipun setelah terjadi pertemuan, dua-duanya bisa saja aktif gitu. Sementara kalau taqabala ya taqabalu taqabulan, sejak awal dua-duanya aktif. Bisa secara kebetulan, juga bisa secara disengaja. Jadi seperti tadi saya dan Muhammad bertemu di pasar, artinya kan bisa kebetulan, bisa janjian itu. Jadi dua-duanya aktif untuk bertemu di suatu titik. Kalau kita coba mengimplementasikan dari perubahan kata kabila sampai takabala ini ke dalam lamastum sebagai salah satu pembatal wudhu, ya, nawakidul wudhu. Ada qiraat yang membaca lamastum ini dengan lamastum, ya, lamastum. Lamnya tidak panjang. Kalau di dalam mushaf Utsmani yang beredar di sekarang ini di banyak negara Islam, itu lamnya panjang, ya, lamastum, bukan lamastum itu. Kata lama saya dalam bahasa Arab, lamasa yalmusu atau yalmisu, ya. Ini artinya menyentuh, jadi pertemuan dua kulit gitu. Dan tentu saja di sini laki-laki, karena antum di sini laki-laki, yang disentuh perempuan itu. Dan yang dimaksud di sini tentu saja adalah mahram, lamastumun nisa. Bagi mereka yang membaca lamastum, sekedar menyentuh itu membatalkan wudhu. Mazhab Syafi'i termasuk diantaranya yang berpendapat demikian. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan bahwa karena dia menggunakan lamastum, yang dimaksud di sini adalah jima, ya, berhubungan intim. Jadi kalau hanya sekedar menyentuh belum membatalkan wudhu. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh dengan birahi itu membatalkan wudhu, tapi kalau tanpa birahi hanya sentuh, baik disengaja ataupun tidak membatalkan wudhu. Ini kan menunjukkan bahwa betapa ilmu saraf, perubahan kata kerja, selain bisa membuka cakrawala pemahaman yang lebih luas terhadap teks, juga bisa memunculkan perbedaan tafsir dan konsekuensi hukumnya itu. Dan oleh karena itu, kalau misalnya ingin memahami teks lebih baik, ya salah satu syaratnya memang adalah memahami ilmu saraf, dan tidak ada jalan lain memang kecuali harus menghafal timbangan-timbangan perubahan kata kerja di dalam bahasa Arab. Mulai dari fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ala, taf'al, kemudian perubahan ke bawah yang timbangan fa'ala, yaf'alu, fa'lan, terus af'ala, yuf'ilu, if'alan, fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan, kemudian ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, imfa'ala yamfa'ilu imfi'alan, dan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Dengan pemahaman perubahan kata kerja seperti itu, insya Allah akan membantu kita dalam memaksimalkan pemahaman terhadap setiap teks yang kita baca.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.